Embaran baca Rita. Latihan sama Ustadz. Langsung. Wah, maksudnya logikanya kita sudah negatif. Kita coba kakak Okta sekarang. Kakak Okta jus berapa? Jus 30. Halo Sobat Embaran Baca Rita, kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. So, di video kali ini ada spesial. Bukan agak spesial, tapi spesial sekali. Kenapa? Karena bintang tamu dua, guys. Bintang tamu dua. Terus bintang tamu kali ini spesial sekali karena apa? Masih sangat-sangat muda. Di kalangan anak muda, masih SMA. Dan teman-teman tahu, orangnya bergerak di bidang MTQ, tilawah, dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin terasa buang-buang waktu lagi, langsung saja kita mau perkenalan kali ya. Halo. Halo. Kakak Okta dan Kakak Ariel. Oke, teman-teman, supaya lebih akrab lagi, kita langsung perkenalan dulu. Pertama ke Kakak Okta, setelah itu ke Kakak Ariel, supaya Kakak Okta dan Kakak Ariel juga sapa teman-teman Embaran yang ada nonton. Oke, Kakak Okta silakan. Oke, halo. Nama Okta, tinggal di seberang Katemba, dekat sama rumahnya Kak Bunga. Oke, sekarang Kakak Ariel. Nama saya Ariel, tinggal juga di seberang tapi beda kompleks. Jadi sama-sama seberang. Oke, teman-teman. Kita langsung saja, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit soal karirnya Kak Okta dan Kakak Ariel di dunia MTQ dan juga STQ ya. Karena ini memang anak-anak putri-putri fak-fak, putra-putri fak-fak yang mewakili provinsi, bukan kabupaten lagi tapi provinsi ke nasional. MTQ, STQ sudah ulang-ulang kali, jadi sangat-sangat wajib untuk diperhatikan. Dari Kakak Okta dulu. Kakak Okta mungkin bisa cerita sedikit bagaimana ceritanya sampai bisa Kakak Okta terjun di dunia MTQ. Mungkin dari pelatihan dulu gitu, tahun berapa? Jadi dulu kan mengaji di TPQ biasa toh. Terus habis hatam bingung, daripada nganggur-nganggur di rumah, mending ikut teman mengaji ke itu Ustadz Purnoma namanya. Oke. Jadi sudah ikut, baru berapa minggu mengaji di Ustadz Pur langsung disuruh ikut ini MTQ pertama kali. Itu di WERI tahun 2016 gitu. Itu pertama kali perdana. Iya, pertama kali. Setelah dari WERI? Dari WERI langsung ke provinsi di Sorong. Oh, itu langsung tembus provinsi? Ya, tapi itu juara 2, jadi cadangan aja. Tapi keren loh, itu baru pertama perdana tampil itu ya? Ya. Itu cabang apa Kakak kalau boleh tahu? Kalau dulu kan masih anak-anak, jadi tartil. Oh, tartil Quran. Berarti ini mantan-mantan tartil ini. Kalau Kakak Ariel? Sama juga. Pertama mengaji di TPQ biasa. Tetapi dipanggil untuk mengaji bersama Ustadz Purnomo juga. Oh, jadi ini beda. Kalau Kakak Okta ikut-ikut teman, kalau Kakak Ariel dipanggil. Iya, Spesial dipanggil. Jadi langsung latihan sama Ustadz, langsung disuruh untuk ikut MTQ di WERI. Di WERI MTQ juga? Pertama. Iya. Oh, jadi latihannya berapa ini? Sama-sama kayak Kakak Okta atau berapa lama? Kayaknya sama, tapi waktu itu kan belum kenal, belum akrab juga jadi. Oh iya, oke. Terus setelah dari MTQ itu ya, provinsi yang itu Kakak Okta, itu ada ikut MTQ lagi? Itu tahun depannya lagi. Tahun depannya? Ikut yang di Teluk Patipi. Teluk Patipi kabupaten? Oke, itu masih sama tartil? Iya, masih tartil. Masih tartil. Juara? Alhamdulillah. Juara 1. Ih, keren. Padahal baru berproses, terus pas ikut awalnya itu perdana, tiba-tiba juara 2. Kasih kesempatan ke provinsi, baliknya langsung juara 1. Setelah dari situ? Langsung dari situ ke kemana? Provinsinya di itu kalau tidak salah Zoom. Oh iya, Zoom, MTQ daring. Dulu kan iya, COVID. 2020. 2020 COVID kan. Yang di Hotel Grand bukan? Iya, Hotel Grand. Sama-sama dengan kamu nggak tahu. Oke. Setelah itu tahun depannya lagi ke Padang. Oh MTQ iya, Padang teman-teman nasional. ini kalau MTQ Kabupaten itu 2 tahun 1 kali ya. Jadi 1 tahunnya itu MTQ Kabupaten, terus 1 tahunnya lagi itu provinsi dan nasional. Iya. Oke, dari Padang setelah itu udah 2020. 2020. Terus MTQ nasional karena juara 1. Iya, juara 1 ya? Iya. Kece. Juara 1 langsung nasional. Iya. Nasional berarti prosesnya cepat juga tuh ya. Ya, Termasuk lumayan kategori lah. cepat. Kan biasanya tuh ada yang kayak tumbang dulu, Iya. baru tahun depannya bangkit. Ini tidak ya, langsung. Setelah dari nasional itu kembali provinsi, kembali kabupaten itu masih sama cabang yang sama atau beda? Itu pas batas umur di tartil kan cuma berapa? 12 kah? 13. Jadi langsung pindah cabang ke Hifzil. Langsung pindah. Hafal? Iya. Oh, jadi nggak pindah tilawah dulu nggak? Enggak sempat tilawah. Jadi langsung ke Hifzil saja. Hifzilnya pertama kali MTQ atau STQ? Langsung STQ.
STQ provinsi. Sorong, Manokwari. Manokwari. Oh, keren. Setelah itu Sudah, habis itu juara 1 lagi. juara Terus 1 lagi. Pakai lagi. Kayaknya bosan nih juara 1. enggak. Habis itu juara 1, habis itu berangkat lagi ke mana ya hari itu? Ke Sofivi, Maluku Utara. Maluku. Mm-mm. Dia sih sampai lupa karena apa? Karena kebanyakan. Oke, dari Sofivi Habis itu itu udah STQ nasional. iya, STQ nasional. Kembali ke kabupaten. Mm-mm. Kabupaten MTQ STQ lagi. MTQ ke STQ lagi. MTQ Kabupaten dulu. Oh ya, MTQ kabupaten dulu. Oke, dari MTQ kabupaten setelah itu Enggak, STQ dulu. STQ provinsi. oh, iya. jadi balik STQ Iya, masih balik STQ STQ lagi. provinsi lagi. STQ itu kalau boleh tahu berapa tahun sekali? 1 tahun 1 tahun sekali. sekali sih. Jadi 1 biasanya tahun dia sekali. habis MTQ. Habis MTQ Habis baru MTQ dia ada berjalan- STQ. Berselang 2 bulan atau 3 bulan. Oh. Baru STQ lagi. Oh, berarti setiap tahun tuh ada STQ? Iya, Ada. ada. Oh, oke. Setelah dari situ Setelah dari Juara lagi? situ, ya, gitu. juara deh. lagi. 1. Iya. Ya, dia kayaknya bosan sama juara 1. Kayak mau ngomong juara 1 sudah ini. Setelah itu lagi nasional. Iya, nasional lagi. Nasionalnya di mana? Di Itu kan Tilawanak tuh. Oh iya, habis Jambi. hari itu tuh Tilawa Anak. Jadi di Jambi kemarin Oh, baru MTQ nasional dulu. Oh, STQ. STQ. STQ dulu. STQ Tilawa Anak. Oh, berarti yang pas di itu kabupaten provinsi yang Manokwari itu Tilawa Anak. Itu Nih, Hifzi. Yang pertama Hifzil, Hifzil. habis itu kan lanjut ke Padang, habis itu balik STQ lagi itu ikut Tilawa Anak. Oh, berarti beda Karena bidang. melihat ini apa perkembangan lawan di Oh, beda provinsi kan oke. lumayan pesat jadi ya gitu. Pindah ke Tilawa Anak, terus juara 1 baru berangkat ke Jambi. Tapi keren bisa menyesuaikan dari Hifzil pindah ke Tilawah tidak ada gangguan. Soalnya kan di Hifzil kan ini kan ada sebelum hafalannya itu biasa ada tilawahnya dulu. Jadi sudah ada lah, basicnya sudah ada. sudah ada dasarnya Ya, lah. dasarnya sudah ada. Oke. Setelah itu tahun berapa kalau boleh tahu? Yang mana? Yang setelah itu STQ yang di cabang Tilawah itu. Tahun ini. Tahun ini. Oh, Iya. baru selesai tahun ini. Oh, yang kemarin ya? Iya, yang kemarin itu. Oh, oke. MTQ nasional juga kemarin, Pak? Iya, MTQ nasional juga kemarin. Balik STQ langsung terus MTQ itu di mana tuh MTQ nasional? Ya, MTQ nasional itu di mana? di Samarinda, Kalimantan. Itu yang kabupatennya di mana? Kan sebelum ke nasional pasti ada kabupatennya dulu tuh. Kabupatennya kemarin yang di Werpigang. Wapigang, Iya. juara 1. Heeh. Hifzil. Mm-mm. Oke, keren. Oke. Saya udah wah Masya Allah banget nih. Oke, setelah dari situ MTQ provinsinya Manokwari. Iya, Manokwari aja itu Manokwari Selatan. Manokwari. 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 Iya kah? Iya, itu Iya. Manokwari. Oh iya. Oke, setelah dari Manokwari langsung cus. Terus Juara 1 ke- juga. Iya. Langsung ke Masya Allah Samarinda. banget ya. Pesona-pesona anak MTQ STQ ini. Astaga. Masya Allah. Kalau Kakak Ariel Kurang lebih sama kayak waktu juga sama perjalanannya. Semua sama. Masya Allah. Karena kan partner. Oh, Hifzil partner. atau Jus Putra Oke. Putri jadi semua sama. Kita mungkin coba hafalannya boleh nggak sih? Tolong HP-ku di luar. Keduluan Saya mau sudah. coba hafalannya mereka, guys. Apakah mereka masih ingat ataukah grogi jadi lupa? Mari kita cos. Kita coba-coba ya, guys. Saya buka Al-Qur'an di sini ya. Nanti kalau teman-teman ini buka Al-Qur'an aja di rumah. Gak apa-apa. Dari Kakak Ariel dulu ya. Iya. Kakak Ariel, bentar. Kakak Ariel kuasai juz berapa? Jus 1. Juz 1. Oke, surat Al-Baqarah. Iya. Oke. Juz surat Al-Baqarah ayat 130. Gas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Masya Allah.
Hafal dia ternyata. Teman-teman kalau terlalu bisa buka Al-Quran ya di rumah. Kita coba Kakak Okta sekarang. Kakak Okta juz berapa? Juz 30. Juz 30. Surat apa aja kan? Iya. Bebas. Surat Asy-Syams. Ayat 8 deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Masya Allah, ternyata hafal betulan. Ini coba sih, tapi memang Masya Allah. Suaranya bukan cuma ininya aja yang benar, ayatnya yang benar. Tapi yang fasih juga, suaranya juga bagus-bagus ya Allah ternyata. Memang saya lupa tadi dong bilang sempat apa? Mantan tilawah juga guys. Dua-dua ya Masya Allah sekali ya Allah, Masya Allah. Kakak Okta sama Kakak Arya ini asli mana sih? Daerahnya. Iya, asal daerahnya. Kalau saya sih dari Banda. Dari Banda, asli? Iya, asli. Kalau Kakak Okta? Jawa. Asli? Iya. Tidak pernah kan? Nggak ada. Ini Masya Allah, ini orang Banda sama orang Jawa saja bisa mewakili Fakfak Provinsi Papua Barat ke nasional bermasa anak-anak negeri tidak bisa tuh. Harus bisa dong. Yeah. Tapi keren sekali ya Allah. Lahir besar di Fakfak? Oh, dua-dua? Lahir besar di Fakfak. Oke. Kalau di dalam dunia tilawah, Kakak Okta mungkin ada lagu, kan biasanya kalau tilawah ada lagu ya? Ada berapa lagu tuh kalau tidak salah? Ada 7 kalau nggak salah. Lagu favoritnya apa sih? Nahawan. Nahawan. Kalau Kakak Aryo? Sama juga. Mungkin bisa dikasih contoh Aduh. sedikit-sedikit aja, nah gitu lagunya. Nahawan tuh kayak gimana sih? Na 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 na. Masya Allah. Lagunya aja tuh sudah merdu, apalagi ditambah ayat ya guys. Tapi jangan kita banyak ini nanti. Kakak Aryo sama tuh lagunya? Sama juga. Mungkin ada variasi sedikit begitu. Kalau begitu saya bikin nahwan jawabnya saja. Boleh, mana-mana aja, yang penting sejawabannya. Na 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 Masya Allah. Memang suara cowok itu kalau sama suara cewek lebih tinggian suara cewek ya? Iya. Suara cowok itu kan kayak bass-bass ya? Uber. Oh iya betul. Kalau masih kanak-kanak itu suaranya Masya Allah melengking. Tapi kalau udah puber itu ya? Iya, perubahan serak-serak juga. Oke. Kakak Okta sama Kakak Ariel, ini selama bergabung di dunia MTQ sama STQ itu pasti kan ada ya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan lah. Entah itu dari sesama teman atau mungkin dari panitia pelatih atau mungkin yang menyelenggarakan acaranya itu. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit dari Kakak Okta dulu deh. Jadi dulu pernah waktu yang MTQ Padang Nasional itu kan zaman COVID. Terus dari sini katanya tidak usah swab test, swab yang di hidung itu Oh ya. Nah katanya tidak wajib, jadi rapid saja. Sampai kan dari Sorong ke Sorong dulu. Terus berangkatnya dari jam 8 pagi kalau nggak salah. Terus sampai di Padang itu jam 10 malam. Itu berangkat non-stop, tidak ada istirahat. Jadi cuma kayak
pesawat Oke. langsung. Terus sampai di sana tiba-tiba diwajibkan itu dari speakernya ada yang ngomong gini, dari provinsi Papua Barat yang belum swab test dulu ya. Ternyata sampai di sana langsung di swab. Jadi dalam kondisi capek, pokoknya capek banget kan, dari jam 8 sampai jam 10 Malam. Jadi 8 pagi. 8 pagi Dari sampai 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Itu berangkat nonstop dari Sorong ke Padang. Kan ujung pukul ujung tuh. Terus Tapi pastilah itu iya. pasti capek. Sudah akhirnya swab test, terus sampai di hotel, habis swab test langsung naik bis, perjalanan lagi berapa jam ke hotel, baru tidur sambil menunggu hasil swabnya keluar. 2 hari di hotel, tiba-tiba dipanggil anak-anak yang dari Fak-Fak saja. Dari Fak-Fak dipanggil ke kamarnya adalah panitia satu. Terus dibilang, jadi gini dek, bukannya gimana, tapi ini dari hasilnya katanya kalian ini yang dari Fak-Fak ini sudah positif COVID. Oke. Itu posisi di Padang, terus pertama kali kena COVID juga tuh. Terus sudah akhirnya di karantina. Itu katanya di depan hotel tuh sudah full sama wartawan. Jadi kita lewat pintu belakang. Pintu belakang terus kan langsung disuruh kalian balik ke kamar, siap-siap isi pakaian secukupnya dalam koper. Nah, mungkin karena sudah panik, sudah campur aduk, saya di situ isi pakaian kotor semua, guys. Pakaian bersih cuma beberapa saja. Jadi saya bawa itu koper besar, isinya pakaian kotor saja sama pakaian bersih itu pun cuma berapa lembar saja. Jadi saya mencuci di tempat karantina. Bukannya istirahat malah mencuci. Sudah habis itu kita ke pintu belakang, itu betul-betul kayak iya sih di depan kan pintu depan hotel kan kaca tau, jadi kelihatan itu sudah kayak banyak yang menunggu di luar. So kita lewat pintu belakang, diarahin juga sama petugas hotelnya. Masuk mobil, di depannya mobil ambulans. Jadi sepanjang kita jalan ambulans yang bunyi uni. Jadi kayak aduh ya Allah, saya tidak mau mati di sini. Ya Allah, mikir gitu. Bukan maksudnya kan di berita-berita kan yang kena COVID kan rata-rata meninggal tuh. Jadi saya pikiran di situ cuma saya takut mati itu saja. Habis itu. Tapi dari papa tidak rasa apa-apa. Tidak ada gejala sama sekali, batuk, pilek, radang tidak ada. Tapi itu mungkin karena faktor capek kali ya. Iya, mungkin capek saja. Terus akhirnya ke tempat karantina. Tempat karantinanya juga bukan tempat yang kayak asrama bagus begitu ya. Itu kayak betul-betul kayak bangunan yang sudah tidak dipakai bertahun-tahun, yang berdebu, yang wah, betul-betul kayak bangunan terbengkalai. Itu kan ada kayak banyak kamarnya. Banyak kamar, jadi kita di lantai 2 kan cuma 2 lantai. 2 lantai, jadi di bawah itu biasa resepsionis, tapi resepsionis tuh dia cuma ada pagi sampai siang sampai malam sampai pagi itu tidak ada orang, cuma kita yang berempat di bangunan itu. Terus tidak ada air minum, pertama tidak ada air minum, makanan terlambat, obat yang dikasih juga tidak tahu itu obat apa. Jadi mungkin cuma kayak vitamin gitu tau. Obatnya sebesar ini guys, besar sekali, kayak tersiksa banget. Ya di sana. Sangat. Jadi sudah habis itu yang satu yang kena COVID yang satunya itu sudah sempat tampil karena di hari pertama, saya hari kedua atau ketiga begitu. Jadi astaga, berarti jadi saya belum tampil. Gagal tampil. Astaga. Terus temanku yang satunya yang Tilawa, dia sudah dikirim kalau di MTQ kalau mau bagi surah itu namanya makro. Ya, makronya sudah dicabut. Terus sudah dibikinkan lagunya. Jadi dia sudah latihan di sana. Saya ini tidak ada makro. Baru Ustadz Pur juga kan mendampingi. Dia suruh kita tuh tidak boleh kasih tahu orang tua di rumah. Jadi pokoknya harus sembunyi-sembunyi. Takut yang panik di sini. Jadi sembunyi-sembunyi. Terus saya kontak sama saya punya panitia yang petugas buat cabut makro. Saya tanya tuh, halo assalamualaikum pak, ini makronya kira-kira bagaimana? Terus dia bilang gini, oh dia jawabnya ketus sekali guys. Dia kayak apa ya? Ketus apa sih? Cuek. Jadi dia bilang gini, oh kok COVID kah? Kamu COVID ya? Kamu nggak tampil deh, nggak jadi tampil. Kamu di situ saja. Terus kayak aduh ya Allah, itu sudah jauh-jauh. Terus sampai di sana ternyata kena COVID. Tidak tahu itu COVID betulan atau tidak. Soalnya pas 4 hari selesai, kan lombanya 4 hari. 4 hari selesai, 4 hari juga kita negatif. Kayaknya itu dibuat-buat deh. Jadi terus anehnya begini guys, kan habis
2 hari di sana langsung swab test lagi. Di swab test itu saya sama temanku yang satu itu dia sudah negatif, kita berdua sudah negatif, tapi 2 orangnya ini belum. Malah tambah 1 personil lagi. Itu dari kabupaten lain. Tapi satu provinsi sama kita. Jadi ada masuk 1 orang personil baru. Jadi kita 5 orang di dalam gedung terbengkalai itu. Itu kabunga itu di kayak apa ya? Kayak semen-semen, batu bata, kayu-kayu itu di belakang semua kayak betul-betul gedung yang kosong. Ada kita mau minum kan tidak ada air minum pertama ada air galon 1 di pojok sama masih ingat air galon 1 di pojok, dispensernya memang tidak menyala, airnya memang masih ada, cuma pas kita mau ambil air ternyata di dalamnya galonnya sudah berlumut guys. Terus untung belum diminum sudah berlumut di dalam, terus ada ya Allah ada bangkai cicak dalam itunya, jadi kita tidak bisa minum di situ. Itu kayak disiksa gitu. Betul-betul neraka banget. Jadi di sana tuh kayak kerjanya cuma kayak ya paling kalau bukan nangis ya duduk berdiam diri kita. Terus kalau malam itu yang di lantai 1 pintunya digembok dari luar. Jadi kalian tuh kayak bener-bener tahanan gitu. Dirantai, kabungan dirantai, kan pintu kaca gitu kan. Jadi di gagang itu dirantai, digembok, terus di bawah tuh lampunya mati semua, total. Jadi yang nyala cuma di atas, tapi di atas itu pun lampunya yang remang-remang, kelap-kelip, kayak sudah mau putus. Di kayak rumah gitu. Itu loh, rumah hantu. Kayak rumah hantu, betul. Sudah akhirnya. Tapi waktu di swab test yang hari kedua kan negatif. Iya, negatif. Enggak. Jadi kita telepon, Pak, ini sudah kita berdua sudah negatif. Gimana pulangnya? Terus dia bilang gini, kalian yang teman yang lainnya sudah negatif kah belum? Cuma berdua saja. Terus dia bilang gini, oh sudah, kalian di situ dulu sudah temani yang itu yang masih positif. Loh, maksudnya logikanya kita sudah negatif, sudah negatif, disuruh temani yang positif. Jadi kayak apa nggak ikut? Gitu. Jadi setelah kita telepon, tiba-tiba ternyata mamaku di sini sudah tahu. Oke, masih panik. Panik lah, coba yang tidak panik. Habis itu telepon miss call semua. Saya tolak, saya reject semua. Terus saya kasih tahu Ustadz Pur toh, aduh Ustadz ini bagaimana ini sudah ditelepon langsung bilang kasih mati HP-mu. Sudah saya kasih mati toh. Kasih mati HP itu 1 hari full saya tidak pegang HP. Tapi mamaku chat di temanku lagi yang satu yang positif. Terus temanku yang satu positif bilang, kan mamaku tanya, Kak kenapa ini Okta HP-nya tidak aktif ya, di telepon tidak diangkat. Langsung begini, temanku bilang begini, aduh Mama Okta, maaf ya, ketemu sini semua COVID. Langsung sudah akhirnya saya ke temanku tuh bilang kasih aktif HP-mu, sudah saya kasih tahu dari mamamu toh. Sudah akhirnya saya kasih aktif HP, terus saya telepon, terus mamaku bilang gini, kayak ada apa saja di situ di kamar? Langsung begini, saya bilang ada UC, vitamin, susu beruang, bla bla bla. Langsung bilang, kau minum semua itu, kasih habis ya. Kau minum semua itu. Sebenarnya saya tidak suka susu beruang, saya tidak suka karena kayak bagaimana gitu. Rasanya hambar ya? Iya, kayak enak gitu, tawar gitu. Saya tidak suka disuruh minum semua. Sudah saya minum, gitu deh. Tapi akhirnya sembuh juga? Sembuh pas hari, jadi kan biasa habis itu kayak sudah dekat-dekat pulang. Jadi biasa habis kalau MTQ nasional tuh habis lomba ada jadwalnya ini kayak keliling-keliling kota gitu ke tempat-tempat wisata. Jadi yang rombongan MTQ yang sehat walafiat di hotel sana, terus jalan dong sendiri, kotong jalan kotong sendiri. Jadi kotong keluar tidak mau gabung, takut tertular. Tidak, dong sejalan duluan baru kotong keluar dari situ. Itu pun karena sudah didesak sama orang tua aku. Jadi bilang kayak, maksudnya gimana nih anaknya sudah negatif, kenapa masih disuruh di situ? Bla bla bla. Sudah. Jadi kita masih di situ 1 hari. Terus besoknya teman yang 3 orang itu tes lagi sudah negatif juga. Jadi langsung kita 5 orang keluar dari situ. Kita jalan sendiri, keliling Padang sendiri sama Ustadz Pur saja. Ustadz Pur emang terbebas sih. Tapi parah banget, 4 hari di sana katanya COVID. Tapi pas mau keluar itu pas 4 hari pas masuk dari awal datang. Enggak. Jadi datang 2 hari di hotel kan masih kayak latihan-latihan dulu toh. Belum tampil. Belum cabut makro. Saya curiga. Terus udah gitu deh. Saya curiga loh. Makanya ada yang takut nih, makanya dibuat-buat. Tapi memang itu pengalaman paling tidak enak sih. Tidak enak. Saya aja yang denger malas kayak
Kayak sampai di kota orang udah berekspektasi tinggi, wah ini nanti sampai di sana bakal Saya mau begini. tampil gini Malah dikurung, dipenjarain lagi. Pakai gembok besi. Sampai kita tuh kadang bikin skenario kayak itu kan ada atapnya kayak nyambung gitu kan, terus di lantai 2 tuh ada balkon, jadi kita kayak bikin skenario nanti malam jam 12 saya mau kabur lewat sini. Tapi nggak Gitu. jadi kabur. Nggak jadi Cuma buat doang. buat disusun skenario doang, nggak dilaksanakan. Oke, kita ke Kakak Aril ya. Kakak Aril, ceritain dong pengalaman buruk kayak Kakak Okta. Kalau dari saya tidak ada. Oh, saya Semua- kira ada dikurung juga ini. Tidak. Kalau waktu di Padang saya tidak ikut. Dia yang ikut. Oh, oke. Saya juga pengalaman MTQ semua menyenangkan sih. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Saya lihat dari mukanya kayaknya tertekan nih bilang menyenangkan. Tidak, memang betul. Tidak ada. Tidak ada, betul. Iya. Tidak ada yang buat hati bagaimana gitu. Tidak. Oke, berarti mulus ya perjalanannya. Udah Iya. mulus dari awal, mulus juga yang di sini. Keren banget. Udah berapa kali sih ikut MTQ total dari kabupaten, provinsi sampai nasional sama STQ juga? Kalau dari saya, digabung aja semua ya. Iya. Itu semua total sudah ada 10 kali. 10 kali. Iya. 10 kali penampilan, juara 1 mulu. Nggak pernah ngerasain nggak dapet juara ya? Waktu itu pernah di Pilkada TV. Itu pernah. Itu dapat harapan 2. Tidak dapat juara. Kalau itu mah masih. Tapi tetap tampil provinsi karena menggantikan yang juara 1 karena Ya, yang biasanya juara kan- 1 umurnya sudah lewat Iya. Lewat Biasanya cabang. ada, itu TC kan? iya di Iya, TC. itu biasa tuh pelatihan. Kak. Jadi kayak yang juara, Kakak Okta jelasin dong. Saya udah lupa. Biasa tuh kayak juara 1 diseleksi ya, gimana ya TC? Kalau TC itu kan training center, jadi biasa habis MTQ terus yang juara kan persiapan untuk MTQ provinsi. Jadi yang juara 1, kalau dulu tuh dipanggil 1 sama 2. Tapi kalau sekarang tuh 1 2 aja. Jadi dulu dipanggil 1 2 untuk diseleksi lagi mana yang bagus, kira-kira mana yang bisa diajak inilah gitu. Ya. Baru dipanggil yang itu. Jadi yang satunya nanti Dijadiin cadangan. dulu cadangan karena 2 orang kan nggak enak kalau langsung kayak kamu gak usah ikut gitu kan, nggak enak ya, jadi dijadiin cadangan yang itu gitu. Jadi di MTQ tuh bukan kayak yang juara 1 yang sudah pasti paten berangkat, tidak. Tapi yang biasanya tuh juara 1, 2, sampai 3 ya, itu diadain seleksi. Jadi yang memang betul-betul bagus untuk ditampilkan ke provinsi, mewakili kabupaten, itu yang dipakai. Bukan yang berarti juara 1 dipakai, enggak. Tapi kalau sekarang kayaknya juara 1 aja sih yang Oh, kalau dipanggil. sekarang? Ya kalau sekarang juara 1 aja dipanggil. Bener banget, nggak ada itu ya, seleksi. Jadi mungkin cuma dipermantap aja. Kesel banget ya, gue kesel. Kan jadi sepi. Iya, kan terada ya bergemuk-gemuk sedikit lah pas udah pengumuman juara, tidak dapat juara, terapa nanti ajar di TC nanti. Iya kan gitu kan, kalau jadi semangat gitu toh. Tidak apa sudah juara 2, yang penting nanti di TC kan dipanggil lagi, seleksi lagi, siapa tahu naik gitu. Biasanya kan begitu toh kalau yang MTQ kayak aduh juara 1, tunggu-tunggu ini. Pokoknya kalau setelah dapat juara 1 berharap masuk juara 3 atau 2 ini biar antara ikut 3-2 biar seleksi. dipanggil seleksi. Tapi kalau sekarang memang berharapnya juara 1 guys, biar lolos gitu. Parah banget. Kalau aku sama Kak Ariel selama ikut MTQ itu pusing nggak sih? Karena kan ini masih pelajar ya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA Di mana? Mageva. Oh iya, Mageva. Kakak Ariel? Sama juga. Mageva juga. Iya. Anak-anak Mageva memang tidak diragukan lagi guys. Kalau dari segi prestasi itu tidak diragukan tuh Mageva. Apalagi dalam MTQ ya. Anak-anak MTQ itu kalau kamu turun baru kamu tanya ini sekolah di mana? Rata-rata Mageva semua. Iya, karena dulu saya juga pengalaman pernah ikut MTQ. Dan teman MTQ itu yang dari SMA negeri itu cuma saya sendiri kan. Yang lain tuh Mageva, betulan. Bukan muridnya, gurunya. Iya betul. Iya, gurunya juga Mageva mantap-mantap. Kalau gurunya juga ada yang pelatih. Iya, pelatih. Ada peserta juga kan? Peserta Apa dari Mageva? Iya. dari Mageva Yang ada Ustadz Usman. Keren banget. Mageva memang kalau mau dibilang sekolah dengan prestasi MTQ terbanyak kayaknya Mageva deh. Kayaknya Mageva. Soalnya dari yang lain saya belum lihat sih. Nih kalau aku sama Karel kan masih SMA ini, masih sekolah. Bagaimana sih caranya memanage waktu antara kegiatan nih MTQ, STQ? Pasti ada pelatihan juga ya kan? Nah, bagaimana sih caranya kakak bagi waktu? Terus ini kan sudah kelas 2 pasti tugasnya. Bukan main itu tugasnya. Kalau tugas sih mungkin baru akhir-akhir ini ya. Soalnya kan kurikulumnya sudah beda. Jadi ya tugasnya lebih banyak lah, lebih banyak kayak bikin-bikin kerja kelompok lebih banyak, proyek-proyeknya lebih banyak gitu-gitulah. Kalau dulu sih
Ya kayak apa ya? Santai. Santai aja gitu. Jadi biasanya kan TC-nya tuh sore. Jadi sore sampai maghrib. Kan kita sekolah dari pagi sampai kalau saya SMP dulu pagi sampai sore, guys. Soalnya IT. IT. Jadi pulang cuma mandi, ganti baju terus pergi lagi. Di bawah Tuh. kalau bilang SMP sekolah sampai sore cuma satu, IT. IT. Sudah gitu aja. Jadi ya terus kan lombanya juga bukan yang kayak full setiap bulan ada gitu. Jadi kan ada kayak beberapa bulan di sekolah, nanti mungkin 3 bulanan di sekolah, terus nanti 2 bulan izin. Kalau nasional biasa kayak 1 bulan 2 bulan. Kita pernah tahu izin waktu SMP saya pernah izin di rapot 3 bulan 3 bulan. MTQ. Itu karena itu waktu di Sofivi. MTQ atau STQ? STQ. Itu karena kita sudah berangkat ke Sorong. Itu mau kan TC-nya 1 bulan di Sorong. Ternyata kita sudah sampai di Sorong, TC-nya diundur ke bulan depan. Kan Jadi kita mungkin balik. tidak mungkin balik, buang-buang uang kan. Jadi kita stay dulu di Sorong 1 bulan. Untung ada keluarga di sana, jadi kita tinggal numpang di sana. Oh, jadi tidak disediain kayak hotel di tempat Itu nanti pas TC-nya baru disediakan. Kan ini diundur. Parah banget. Jadi kita tinggal di rumahnya tanteku dulu. Habis itu bulan depannya baru ke asrama haji. Itu 1 bulan, baru nanti lombanya lagi 1 bulan lagi. Jadi hisapnya total izin 3 bulan di rapot kelas 3 SMP. Itu termasuk pengalaman buruk nggak sih? Enggak sih. Soalnya seru-seru aja. Iya, Tinggal di negeri orang uji nyali. jalan-jalan. Uji nyali, jalan-jalan juga. Jauh dari orang tua juga. Aduh, Anak Fok bilang saya tak buka. Kalau Kakak Ariel? Kalau saya sih bisa bagikan waktu karena dulu kan saya SMP di SMP API 1 ya. Oh, oke. Jadi pulang sekolah tuh sebelum duhur sudah pulang. Jadi pulang itu istirahat, makan, terus sorenya lanjut TC pergi ke Masjid Raya. Jadi tidak terlalu inilah. Tidak terlalu memakan waktu lah. Jadi Tapi itu biasanya kalau berangkat tuh kayak macam 1 bulan, 2 bulan, kayak tadi Kak Okta bilang baliknya sampai 3 bulan. Itu biasanya baliknya itu ada tugas tambahan nggak dari sekolah? kalau dulu SMP sih kurang. Kurang, kalau sama? Kalau SMA ini yang akhir-akhir ini yang banyak Ada. karena kurikulum merdeka jadi Jadi wajib harus ada wajib, tugas. iya yang wajib itu tuh. tugas kelompok. Kalau Pokoknya terus kalau hampir. tugas kelompok bagaimana? biasanya nanti teman-teman kelompok yang bikin, nanti kita balik tinggal ganti uang sih. Kayak ibarat ngejoki iya. gitu. Tapi dorang ini ya kan. Iya. Seru sih kalau punya teman gitu. Saya juga mau gitu biar dibuatin. Tapi seru juga. Maksudnya teman-teman kerjasamanya bagus. Ya, bagus. Kompak. Kompak. Tidak yang kayak ini malas Okta tuh izin mulu, malas buatin dia petugas ya begini. Tidak Pak. Enggak lah. Tidak. Baik-baik. Mungkin ada kata-kata love ke teman-teman. Maaf untuk kalian semua, guys. Terima kasih Oke, sudah kalian mengerjakan gitu. tugas-tugasku. Ide bilang terima kasih sudah mengerjakan Tugas-tugasku. tugas-tugasnya. Terima kasih ya, mungkin berkelanjutan begitu deh, biar dia ada. Biar dia senang. Enggak, bercanda. Izin Kak Ariel? minum Ya, boleh nggak? Boleh banget. Kakak Ariel juga kalau minum. Iya. Sama juga kayak Okta juga kalau sampai nanti ganti-ganti uang ini saja. Tinggal ganti uang. Iya, uang mereka yang Tapi seru sudah ya. buat. Cuma Seru ganti juga. uang, tenaga tidak keluar. Pasti dalam 60 hari itu ada kayak enak banget ya kamu. Semoga saya tidak ada. Terus ada kata sarangnya begitu untuk dorang. Love untuk kamu. Oke deh, Kakak Okta sama Kakak Ariel, mungkin ada kata-kata motivasi begitu untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu nih, bingung mau kebanggaan bakat bagaimana, terus masih malu-malu tampil di depan umum. Karena kan Kakak Okta dan Kakak Ariel kan sudah banyak pengalaman nih, tampil bukan cuma di kabupaten tapi sampai ke provinsi, sampai ke nasional. Mungkin bagi-bagi tips dong ke teman-teman, terus kata-kata motivasinya juga. Pertama tips dulu, setelah itu kata motivasi untuk teman-teman. Tips untuk Kalau tipsnya itu kan misalnya kalau mau ikut di satu juz itu harus rutin menghafal. Kalau macam mau menghafal juga kita baca mengulangi 1 lembar sehari. Kalau bisa 2 lembar ya 2 lembar. Itu biar ketahanan otak bisa menampung semua hafalan kan. Kalau memang belum hafal ya baca berulang-ulang kali. Insya Allah itu akan masuk ke dalam otak dan bisa mengingat selama-lama. Insya Allah sih. Kalau yang tergantung dari niat saja yang mau berlatih. Semua itu tergantung dari niat dan jangan pantang menyerah. Kalau orang yang sedikit-sedikit menghafal sudah menyerah, terakan masuk otak. Nah, itu tidak akan berkembang kalau macam begitu. Tapi kalau orang yang
nggak akan pantang menyerah. Kalau dia hafal satu ayat terus dia lanjut terus sampai seterusnya, insya Allah hafalannya akan bertambah terus menerus bisa 30 juz. Amin. Amin, amin ya, semoga berhasil ya. Iya. Terus itu satu lembarnya itu satu lembar yang kan Al-Quran itu kan ada ini ya, Iya. balik itu satu lembar yang kayak satu gini atau dua-dua? Terserah yang kalau mau dua-dua lembar juga itu lebih bagus sih. Itu lebih bagus karena lebih mempercepat hafalannya biar cepat selesai. Kalau menurut saya lebih bagus per hari itu 2 lembar sekali. 2 lembar. Iya. Jadi yang satu, Iya. satu lagi. Itu lebih bagus karena lebih cepat menangkap begitu. Kalau nggak bisa menghafal ya dibaca aja, dibaca ulang, insya Allah kan bisa masuk ke otak. Kalau ini Kakak Ari jalan berapa juz? 1 juz, jalan 2 juz? Sekarang mau berlanjut ke 5 juz. Oh, Masya Allah, berarti 4 juz udah lebih? Iya, sekarang lagi setoran di Kampung Bugis, sekarang sudah sampai juz 3. Ih, Masya Allah, saya pikir tadi 1 juz loh. Ya Allah, Masya Allah banget. Ya Allah. Karena umur 1 juz sudah lewat, jadi kita naik ke 5 juz. Masya Allah, berapa lama sih Kakak hafalnya? Kalau saya sih sudah dari SMP. SMP sudah hafal waktu itu sudah 3 juz, sudah 3 juz lebih. Sekarang sudah menambah sudah 6 juz tapi masih belum di murojaah jadi. Masya Allah, saya pikir tadi itu baru 1 juz loh teman-teman. Ternyata ya Allah, saya jadi minder sama mereka. Saya yang sesat ketemu yang alim-alim. Jadi belum di murojaah jadi ya ada kesempatan untuk MTQ juga masih lama ya. Jadi kesempatan untuk murojaah 5 juz kembali. Masya Allah banget, saya gak habis-habisnya, Masya Allah. Oke, kalau Kakak Okta? Kurang lebih sama sih, cuma kalau untuk tipsnya ada tambahan. Sebenarnya lebih gampang kalau ada yang ngelatih. Maksudnya ada yang ngejagain hafalannya gitu. Oke, jadi satunya liatin, satunya hafal gitu. Maksudnya kayak ada tempat untuk nyetornya gitu loh. Oke. Nah gitu, jadi kalau sebenarnya ngafal sendiri juga bisa, cuma kan agak kurang konsentrasinya agak hilang gitu. Kalau ada pelat yang jagain storannya kan kayak otomatis di otak ada pikiran kayak, aduh hari ini saya harus setoran sebelum hafalan bla 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 gitu, jadi harus ngafal lagi gitu. Kayak ada rasa takut gitu. Ada rasa takutnya dikit gitu. Kalau Okta sendiri berapa juz? Saya sama, cuma belum sebanyak dia. Kalau saya kalau saya ini apa namanya kan IT dulu dari belakang 30, 29, 28. Kalau ya jadi di IT saya juz 30 sama 29 terus tambah juz 1, sekarang jalan juz 2 gitu. Jadi 3 juz lebih. Masya Allah. Mau ke 5 juz gitu. Masya Allah banget. Saya juga ternyata sama orang-orang yang ini saya tadinya pikir dua-duanya itu 1 juz guys. Ternyata pro player. Aduh. Saya pikir tadi ini ternyata suhu ya, ampun suhu. Masih banyak suhu di luar sana ya guys. Nanti diliatin tapi jangan dibantai ya guys. Nanti kalian dibantai balik gitu. Aduh. Udah songong-songong, saya bisa tadi cuma 1 juz. Ternyata akhirnya 5 juz guys. Tak mundur-mundur beta. Aduh. Terakhir. Motivasi. Kayak kata-kata sepanggal gitu, motivasi untuk anak muda. Apa ya? Pokoknya jangan patah semangat. Kalau gagal 1 kali itu belum berarti kayak wah dunia berakhir. Tidak. Itu harus dicoba. Apapun yang ada di depanmu, kesempatan apapun yang ada itu dicoba semua guys. Karena kan kita tidak tahu kita punya bakat sebenarnya di mana. Dulu juga saya pernah ikut olimpiade, tapi mungkin bukan bakatnya di olimpiade. Jadi ikut ke MTQ karena ada kesempatan di situ. Jadi sudah ketemu bakatnya di MTQ. Jadi ikut aja di situ terus guys. Gitu. Kalau Karin motivasinya dong untuk teman-teman. Kurang lebih sama juga kayak dia. Intinya jangan pantang menyerah. Kalau semua dari niat dari hati pasti semua akan jalan baik-baik saja. Dimana bakatmu di situ ya kejarlah di situ bakatmu. Jangan pantang menyerah, itu saja. Oke. Terima kasih Kakak Okta dan Kakak Ariel. Kita udah bincang-bincang kurang lebih hampir setengah jam ya. Hampir setengah jam ini, ampun terima kasih banyak udah meluangkan waktu, udah bagi-bagi pengalaman juga untuk teman-teman Embaran Baca Cerita yang ada di rumah, yang lagi nonton. Terima kasih banyak juga udah kasih motivasi untuk anak-anak muda, terutama di Kabupaten Fakfak ya. Terima kasih juga Kakak Okta dan Kakak Ariel yang sebenarnya itu bukan asli Fakfak, tapi udah sangat mencintai Fakfak, Papua sampai mewakili Papua itu bukan baru 1 kali guys.
Keren banget. Terima kasih banyak udah mau diundang ke sini. Ya. Oke. Semoga sukses selalu dalam karirnya tambah melonjak, terus hafalannya juga tambah bagus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman juga udah stay nonton. Jangan lupa tekan ke tombol like, komen, dan juga subscribe. Setelah itu, untuk teman-teman yang masih ragu-ragu, ingat tadi kata-kata motivasi yang disampaikan oleh kedua kakak kita yang ada di depan yang hebat-hebat ini. Masya Allah, sampai geleng-geleng ini. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih sudah setia menonton. Nantikan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast Embaran Bercerita. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.